Selamat siang. Hari ini saya melakukan podcast yang keempat dengan seorang wanita cantik loh. Dia adalah seorang pendidik di sebuah perguruan tinggi yang terkenal di Batam. Dan mungkin untuk lebih jelasnya kita akan podcast beliau. Dan sebelum saya melanjutkan, mungkin pemirsa bisa subscribe, like, and share ya podcast saya. Semoga kedepannya podcast saya berlanjut terus. Jangan lupa. Oke, sekarang kita lihat siapa dia. Teng teng teng. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Kemarin baru ketemu kita ya. Sekarang ketemu yang berbeda suasana. Ya alhamdulillah. Sendiri aja? Ya alhamdulillah. Oh, Suami iya. lagi sibuk jadi ya. Makasih ya sudah podcast. Aku biasanya manggil Bu Hajah loh. Kayaknya kita bicara yang santai-santai aja. Apa yang itu kan. Hari ini kita akan bahas masalah Bu Dwi atau Bu Hajah atau Ibu dosen. Kayaknya punya masalah banyak. Rasanya. Iya, kemarin dikirim ke aku CV-nya. Aduh, aku kaget loh. Ternyata sekarang lagi nyelesain associate professor ya. Associate professor udah dapat, Udah lagi dapet. on the way untuk professorship ya. Sekarang sih lagi ngambil S3 di Brunei. Alhamdulillah kemarin itu sebelum memutuskan untuk ngambil Brunei, sebetulnya saya dapat tawaran beasiswa dari Fulbright untuk Itu? S3 di Amerika Serikat. Oh. Kemudian dapat juga tawaran beasiswa Taiwan untuk di Taiwan ya dari NCKU, masuk dalam jajaran 200 universitas terbaik dunia. Kemudian saya juga dapat tawaran beasiswa ya macam-macam lah ya dari dalam negeri juga dapat, LPDP dapat gitu. Alhamdulillah setelah banyak pertimbangan dan mempertimbangkan kondisi saya pilih yang waktu itu kepilih Brunei gitu. Oke. Sebelum kita melanjutkan, ini kan udah S3 ke Brunei. Kita balik ke belakang dulu bisa kan? Siap. Dulu sekolahnya gimana? Kok bisa sampai kok bisa sampai ke Batam gitu? Iya. Gimana? Cerita sedikit ya pendidikan ya. Jadi saya sebenarnya lahirnya di Bekasi, SD di sana, SMP di As-Salam, Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam. Pesantren? Ya, selama 6 tahun. Jadi saya madrasah sanawiyah ya. Kemudian setelah itu ngambil S1 di Institut Teknologi Bandung di Bandung. ITB. Jurusan Teknik Penerbangan, Fakultas Teknologi. Teknik Penerbangan. Ya, Fakultas Teknologi Industri. Kemudian setelah itu saya ikut suami saya kebetulan ITB juga angkatan 97, saya 99. ITB-nya itu dapat beasiswa atau PMDK atau daftar gimana? Zaman dulu ya masuk ITB kayaknya cuman ada jalur UMPTN ya zaman dulu ya. Jadi ya alhamdulillah waktu itu memang persaingannya zaman dulu lumayan ya. Kalau sekarang mungkin ya sama juga kali ya. Ya alhamdulillah bisa lolos gitu walaupun lulusan pesantren kan ya. Masuk, kemudian kakak kelas saya, suami saya, tapi dia di teknik elektro. Saya menikah di tingkat 3 kuliah saya. Jadi masih kuliah? Masih kuliah udah nikah. Berarti masih muda ya. Apa nggak sabaran atau gimana? Nah karena waktu itu suami saya udah lulus. Jadi sebelum beliau itu berangkat ke Jerman, waktu itu dia meminang saya. Jadi akhirnya setelah pernikahan suami saya berangkat ke Jerman. Ambil S2? Enggak, kerja kebetulan. Kerja di sana. Nah kebetulan juga setelah saya lulus, saya juga langsung ikut suami ke Jerman selama 2003-2004. Belum bekerja? Saya belum bekerja. Kemudian setelah itu jadi anak saya yang pertama itu made in Germany. Terus setelah itu saya pulang ke Indonesia, mengabdi sempat juga di industri, bekerja di Skupang perusahaan. Kok langsung ke Batam? Suami saya waktu itu penugasannya setelah dari Jerman memang langsung ke Batam. Jadi saya ikut suami aja. Hidup saya di Batam itu takdir. Saya tidak memilih, saya memilih ikut suami, kebetulan dapat Batam. Alhamdulillah gitu. Untung nggak kota-kota lainnya gitu. Kemudian
mengabdi sempat di Universitas Internasional Batam, di Labtek Penta Internasional sebagai sales engineer, kemudian terakhir di Politeknik Negeri Batam. Dari Pas situ Politeknik buka ya? Iya, pas Politeknik buka. Ya, jadi termasuk yang awal-awal ya, tahun 2006 saya mulai masuk di Politeknik Negeri Batam. Kemudian dapat beasiswa Fulbright untuk melanjutkan S2 di Amerika Serikat. Oh, jadi S2-nya itu dari Politeknik? Dari beasiswanya dari Fulbright. Fulbright itu beasiswa yang ditawarkan oleh langsung pemerintah Amerika Serikat. Oh, bukan dari Politeknik ya? Bukan. Oh, personal ya berarti ya? Bukan dari pemerintah Amerika Ya, Serikat. maksudnya personal diri kita. Langsung gitu ke ya? kita, bukan dari institusi. Ya, bukan dari institusi. Tapi ya tentu saja institusi sangat ini ya, maksudnya Mendukung, sangat mendukung support gitu, gitu ya. support yang memberikan surat rekomendasi, sangat mendukung. Terus waktu itu berarti ke Amerika itu sekarang saya mau nanya, saya lihat ke Amerika itu ambil MBA ya, Iya. Master Business Administration. Iya. Padahal kan dari teknik kan. Betul. Kenapa jalurnya kok menyimpang gitu? Karena ya udahlah, karena dapat beasiswa ikut aja, atau karena keinginan diri sendiri, atau gimana kok begitu jalurnya menyimpang gitu dari jurusan awal? Iya, memang gimana ya? Saya lulus itu seperti yang saya cerita ya, saya lulus itu kan ikut suami dulu ya, kemudian dan seterusnya jadi sales engineer, sales gitu kan, maksudnya bukan engineer beneran, tapi sales engineer gitu kan. Jadi sudah area abu-abu gitu. Kemudian masuk pekerjaannya itu yang membuat kita untuk mengambil itu ya. Iya, betul. Kemudian waktu masuk Poltek juga waktu itu direkrutnya di jurusan program studi akuntansi gitu ya, jurusan manajemen bisnis. Jadi akhirnya lanjut gitu. Terus ya namanya itu takdir juga. Tapi saya sebenarnya merasa waktu saya lulus itu setelahnya reformasi ya, yang mana waktu itu istilahnya krisis ekonomi ya di Indonesia. Tahun berapa itu? 2003 ya. Iya, itu saatnya turun ya. Mungkin kondisinya sama seperti sekarang ini, di mana sekarang banyak lulusan terus susah mencari pekerjaan gitu. Nah, dengan kondisi saya juga waktu itu saya datangnya di Batam, yang mana industri dirgantara waktu itu di Batam juga belum tumbuh ada. Gitu, belum ada. Nah, komitmen saya kan sama suami, bukan dengan pekerjaan ya. Jadi kalau saya sih setiap kali ketemu sama mahasiswa yang lulus di tahun ini gitu ya, saya tuh langsung cerita aja gitu, nggak usah sedih, Bu, saya udah 7 kali ditolak, yang lamar kerja, sedih banget gitu. Ini kami tuh lulusan perguruan tinggi negeri masih juga ditolak gitu kan. Ya kalau saya sangat relate dengan itu karena saya juga lulus waktu kondisi yang sulit gitu. Padahal kan ITB terkenal ya. Iya, itu aja saya merasa kesulitan gitu ya gitu. Jadi saya tuh terus bilangin aja, kalau cuma 9 kali ditolak. Nanti kamu ngelamar terus 99 kali. Nanti yang 100 kalinya itu kamu diterima. Gitu ya, kasih semangat gitu maksudnya. Karena zaman sekarang tuh kita paling ini ya, maksudnya sama mahasiswa sama yang sekarang ini yang pada mau lulus gitu ya. Itu yang paling penting itu membangun kepercayaan diri kan gitu ya. Membangun attitude, membangun sikap gitu, jangan patah semangat. Karena sebetulnya juga kasus jangan sampai kita istilahnya selama ini selalu berprestasi, kemudian pas lagi nyari kerja ditolak terus kita langsung down gitu. Karena kasus bunuh diri setelah lulus gitu. Ada. Itu lulusan ITB juga ada gitu. Oh gitu ya, karena mungkin karena prestasi kelulusan itu dari ITB, nggak terima kerja, malu. Beda sama yang orang yang kuliah di universitas biasa, kalau nggak terima kerja, kan universitas biasa gitu ya. Gitu. Jadi ada beban moral gitu ya. Ada beban moral gitu. Nah, jadi karena itulah ngambil MBA ke Amerika. Iya. Waktu ke Amerika suaminya ikut? Iya, suami saya kebetulan kerja di Amerika juga. Kok bisa itu ya? Memang takdir ya? Takdir ya. Jadi ya kebetulan beliau kerja waktu itu di Lightram ya. Sebelumnya kerjanya di Perkin Elmer. Kedua perusahaan ini dua-duanya memang perusahaan yang IPO-nya di Amerika Serikat. Jadi sejalan ya? Jalan. Maksudnya benar-benar apa ya, kayak diatur gitu ya? Alhamdulillah gitu. Dapat setelah pulang dari sana alhamdulillah dapat oleh-oleh juga. Jadi
Jadi Emmy itu anak saya yang ketiga tuh juga made in Amerika Jadi gitu. dua anak lahir di satu Jerman, satu Amerika. Tiga ya. 3 anak ya. Jadi waktu targetnya sesuai dengan itu ya, dengan tahun misalnya kelulusannya pas gitu atau lebih. Alhamdulillah sesuai dengan tahun karena memang kebetulan S2 kan 2 tahun ya, memang kalau dimintanya gitu kan supaya tetap 2 tahun gitu. Alhamdulillah bisa pas. Istilahnya suami saya kan bekerja, saya kuliah ya. Berarti kan saya kuliah sambil ngurusin anak gitu kan. Maksudnya waktu pergi kuliah itu anak di rumah ada yang jaga? Semua bertiga di sana. Jadi anak saya yang paling besar waktu itu baru kelas 1 SD. Oh, jadi sekolah di sana? Sekolah di sana sampai kelas 2 SD ya di sana. Kelas 1, kelas 2. Sekolah umum atau sekolah Indonesia? Awalnya sekolah umum, jadi dulu dia di Benjamin Banneker itu sekolah umum. Jadi sekolah umum itu dia dijemput gitu pakai mobil kayak yang di TV-TV itu, mobil warnanya yellow gitu ya, warna kuning. Kemudian di setiap gang, kemudian baru diantar ke sekolahnya. Nah kemudian suami saya berpikir agak sulit menjaga keimanannya. Karena di sana itu setiap kali makan semuanya barengan gitu kan. Seperti yang mungkin teman-teman sering lihat di TV-TV gitu, maksudnya di semua sekolah itu disediakan makan siang, snack gitu ya. Tak khawatir lah ya, enggak khawatir. Tapi kita khawatir sama kehalalannya, bukan ke iya, kita nggak khawatir sama gizinya, tapi kita khawatir sama halalnya gitu. Kita udah bilang sih di feedbacknya ke gurunya gitu kan. Kita kalau bisa anak ini diberikan makanan yang halal gitu ya, yang nggak bercampur dengan babi misalnya gitu ya. Tapi kategorinya agak sulit nih gitu, walaupun memang kita menyediakan ada 2 pilihan, daging sapi dan daging babi, tapi anak ini akan kesulitan ketika semua temannya memilih makanan itu gitu. Dia pasti secara naluri akan memilih makanan itu gitu. Terus anaknya ini kan sekolah umum, otomatis kan berbaur sama. Betul. Dia bisa beradaptasi. Maksudnya dia bisa bahasa Inggris gitu ya? Tentu tidak. Kan sekolah jadi, umum ini kan ya awalnya dia kan sekolah umum ya. Kemudian dan dulunya kan dia di Indonesia juga sekolah negeri gitu kan. Jadi bahasa Inggrisnya ya tertatih-tatih gitu kan. Dan kita juga nggak istilahnya nggak mempersiapkan bahasa Inggris benar-benar gitu kan. Jadi dia belajar bahasa Inggris di sana. Di sana langsung. Jadi maksudnya dengan berbaur sama teman-temannya lama-lama dia bisa gitu. Oh, gitu ya. Iya. Jadi kita tidak memaksakan dia kamu harus belajar bahasa Inggris, enggak lah. Dia mengikuti apa adanya lah ya. Akhirnya dia bisa sendiri. Yang menarik adalah pendidikan SD di sana itu dibuat sangat menyenangkan gitu. Oh, bukan seperti kita di sini monoton. Baca buku, ulang-ulang, ngerjain PR. Iya. Guru di depan jelasin, enggak ya? Enggak. Jadi buku-bukunya juga buku kayak komik gitu loh, banyak gambarnya gitu. Kemudian kalau anak saya kan tidak bisa membaca bahasa Inggris sebelumnya gitu kan ya. Ya dia cuman menunjuk dan ngomong apa gitu. Maksudnya ini yang dia tahu apa, misalnya orang gitu ya. Sudah dia bilangin orang aja nggak masalah. Gurunya akan tetap appreciate gitu. Jadi itu adalah menimbulkan suasana semua siswa itu dihargai gitu. Apapun yang diomongin, pokoknya ngomong dulu, jadi, seneng dulu gitu. Pendidikan di Amerika untuk kelas SD itu nggak ada misalnya PMP, matematika, bahasa Indonesia. Kalau gitu math ya? Math ada, kemudian matematika tuh ada, kemudian linguistik, bahasa ada. Agama nggak ada, tapi kalau PMP jelas nggak ada. Budi tapi pekerti gitu kan? Citizenship ada. Citizenship tuh maksudnya mengajarkan budi pekerti sebagai warga negara yang baik. Misalnya etika mengantri gitu ya. Oh, mereka bersikap seperti apa gitu di lingkungan seperti mengantri itu kan seperti budi pekerti juga kan? Betul. Tapi tidak seperti kita kan PMP betul-betul moral yang dibentuk gitu kan? Iya, dan kalau di kita tuh lebih banyak jadi sistem hafalan gitu. Sistem hafalan tuh dalam artian kita ngapalin Pancasila, kita ngapalin undang-undang, kita ngapalin proklamasi, pasal-pasal undang dan sebagainya gitu. Kita jadi berpaku sama hafalannya kita. Tapi kalau mereka lebih berpaku pada sikapnya gitu. Terus
Terus what do you think gitu kan? Menurut kamu gimana? Nanti dia akan cerita. Kalaupun enggak sesuai nggak masalah buat mereka gitu. Terus mereka akan bilang, "Oh, bagus sekali. You almost get there," gitu kan. Kamu hampir udah nyampe tuh. Cuman ada best practice-nya gitu. Jadi nggak pernah dikasih tahu jawaban yang paling benar nih harus ini. Jadi seolah-olah itu yang membuat kita jadi istilahnya apa ya? Kita tuh terbiasa kita jawab yang membuat jawaban benar, bukan apa yang menurut kita gitu. Jadi intinya si anak sudah bisa ngadepinnya. Nah, sekarang saya kembali ke ibunya. Di kampus gimana? Maksud saya ada nggak prestasi-prestasi yang dimiliki waktu menyelesaikan kuliah di Amerika gitu? Alhamdulillah ya, waktu di Amerika kan ya karena alhamdulillah saya dibantu sama anak saya untuk nemenin anak saya lain yang adik-adiknya gitu kan ya. Jadi saya istilahnya di Amerika itu karena di sana kan nggak bisa punya pembantu, nggak bisa, semua harus kita urusin sendiri. Ya? Kita nggak bisa GoFood ya. Nggak bisa GoFood ya? Bisa sih, tapi terlalu mahal untuk dana beasiswa. Di sana satu kali makan bisa puluhan dolar gitu kan. Jadi masak sendiri terpaksa. Akhirnya selalu masak sendiri gitu kan. Jadi pekerjaan saya banyak gitu, bukan nggak bisa saya serahkan ke yang lain gitu ya. Tapi anak membantu ya. Anak-anak bisa membantu dan mengerti gitu. Jadi setiap pagi itu saya bekerja untuk rumah, terus habis itu setelah termasuk juga nganterin mereka sekolah, terus habis itu saya langsung ke kampus dan mulai fokus di sana. Alhamdulillah walaupun dengan beban gitu ya istilahnya ya masih bisa masuk dalam Dean's List ya. Dean's List itu adalah top 3 dari satu fakultas satu Deans. Berapa orang? Satu fakultas itu kalau dalam satu kelas kita tuh mungkin ada sekitar hampir 100 ya. Kalau dalam satu fakultas kan banyak jurusan. Iya, banyak. Jadi ribuan lah ya. Iya, jadi berarti masuk 3 besar. Ya lumayan, pernah dalam satu semester. Bukan lumayan lagi. Jadi dari situ saya kemudian direkrut jadi dalam Beta Sigma member dan diberikan penghargaan setelah saya lulus itu sebagai dari Levi Rosenblum gitu kan. Nah itu yang ngebawa saya lanjutannya gitu. Untuk terus dari Poltek Batam ada support dukungan nggak seperti materi atau apa gitu? Ada nggak? Alhamdulillah Poltek Batam itu memang kampus ya luar biasa ya. Maksudnya dia terus mendukung kalau saya butuh apa gitu kan. Oh gitu ya. Komunikasi sering ya. Alhamdulillah. Walaupun beasiswa itu bukan dari Poltek gitu kan. Iya. Gitu. Jadi MBA berarti 2 tahun selesai. Iya, 2 tahun selesai. Terus langsung pulang ke Batam. Langsung pulang ke Dengan Batam. IPK GPA-nya? Sekitar 3,73 ya. Wow, berarti semua itu ada. Ya, saya sempat ada nilai. Jadi saya tuh sejak S1 itu punya nilai D1 di ITB. Yang lainnya mungkin ada bagus-bagus sehingga saya IPK-nya masih tetap bagus. Waktu MBA ternyata saya juga ada juga yang nilai 1D yang nggak bisa saya apain. Diulang itu. Dan itu masalahnya adalah saya kurang memahami apa yang dimaksud dengan plagiarisme di mereka gitu ya. Kalau kita kalau kita kan biasa istilahnya mengcopy paste gitu ya. Terus mungkin nggak semua dalam satu kalimat, mungkin cuma satu ekspresi gitu ya. Maksudnya cuma satu klausa gitu ya. Tapi buat mereka itu adalah plagiarisme gitu. Jadi benar-benar mereka itu tidak akan terima walaupun satu kalimat pun satu frasa belum nyampe satu kalimat, satu frasa aja itu buat mereka udah plagiarisme gitu. Dan itu ininya berat sekali walaupun saya sudah menyebutkan sumbernya. Jadi walaupun saya sudah menyebutkan sumbernya itu tetap dianggap tidak bisa dianggap plagiarisme. Nah itu saya baru belajar berarti memang buat mereka itu frase itu penting sekali, beda sekali dengan kita. Kalau di kita itu asal kita tidak mengcopy secara keseluruhan
dan kita masih mensitasi, itu buat kita masih nggak masalah. Tapi kalau buat mereka tugas, walaupun cuma tugas kecil gitu, itu udah langsung menafikan semua gitu. Jadi saya mau nanya nih ya, tadi kan dilihat dapat beasiswa banyak ya. Ini ke Amerika juga dapat beasiswa. Cara belajarnya gimana? Kan ada orang cara belajarnya dosen jelasin atau guru jelasin, kita perhatiin yang dijelasin. Sampai di rumah dia nggak ngulang-ngulang lagi karena waktu dosen jelasin dia sudah nangkep. Betul. Ada juga waktu dijelasin dia nggak peduli. Dia tapi di rumah dia ngulang, rajin belajar, ada kutu buku lah. Jadi sistem belajarnya gimana kok bisa pinter gitu. Saya pikir setiap orang punya ini masing-masing ya. Dan saya juga switching between all types of learning gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya saya lagi ada waktu, ya tentu saja saya akan memperhatikan gitu kan, supaya saya tidak perlu mereview lagi selanjutnya. Tapi kalau saya sedang double zoom atau triple zoom atau fourth zoom karena saking banyaknya zaman sekarang ini ngezoom gitu ya, terpaksa saya harus review lagi nanti gitu. Intinya sih sebenarnya kita harus tanggung jawab gitu dengan apapun yang sudah jadi, kita pilih. Kutu buku juga? Iya, saya kutu buku. Kutu buku ya. Jadi I'm a nerd and I'm proud one. Oke. Jadi yang maksud saya ini kan juga kan dilihat orang banyak, mungkin anak-anak pelajar juga ya, anak-anak mahasiswa. Jadi kita itu tidak salah untuk membaca ya. Apapun itu, membaca itu sangat membantu kita kan. Sehebat apapun dia, membaca itu penting kan. Sepakat. Kelihatan sekali kan kutu buku kan. Jadi sudah kemana-mana. Kemudian setelah MBA-nya selesai kan, itu bangga lah ya. Alhamdulillah. Bangga ya. Saya berapa selesai itu? Tahun 2013. 2013. Saya tahunya 2014 naik haji ya. Itu kan masih muda berarti kan naik haji. Kok ada kepikiran gitu kan? Maksudnya pendidikan jalan terus, kerja terus gitu. Ada terselip ingin naik haji gitu. Ada apa gitu. Memang itu adalah kewajiban seorang muslim pada saat dia mampu kan. Tapi kan tidak semua orang mampu ada keinginan pergi haji gitu. Banyak sih orang yang mampu tapi mereka belum keinginan haji. Itu kenapa dan kenapa sendiri gitu? Jadi saya tuh tahun 2008 alhamdulillah saya sudah tidak punya kewajiban apapun. Rumah sudah kebeli semua gitu kan, kendaraan semua dan sebagainya. Jadi tahun 2008 saya bilang sama suami saya, kita udah masuk golongan mampu, kita nggak punya liabilities sama sekali, punyanya aset yang berjibun gitu saya bilang. Terus saya bilang ya udah kita harus daftar haji karena ini kewajibannya. Saya sama suami daftar tahun 2008, tahun 2011 itu kita dipanggil untuk berangkat haji. Tapi tahun 2011 itu saya harus berangkat untuk MBA. Ya, jadi dan kontrak saya terhadap pemerintah Amerika itu tidak bisa diundur. Jadi waktu itu tahun 2011 suami saya berangkat, tapi saya nggak bisa berangkat karena saya harus menyelesaikan kontrak saya dengan pemerintah Amerika. Jadi suami pergi duluan ya? Oh, jadi belakangan gitu berangkatnya. Iya, walaupun daftarnya barengan ya sebetulnya. Niat kita sebenarnya pengen barengan, cuman apa daya kita juga punya perjanjian kontrak dengan mereka, kita nggak bisa counterfeit gitu ya, nggak bisa kita batalkan. Jadi 2013 sudah selesai pendidikan, balik ke Batam, kembali mengabdi menjadi dosen. Iya, kembali menjadi dosen. Posisinya apa pada saat itu? Waktu itu saya diminta sama Direktur Poli Batam untuk mengepalai pembukaan program studi teknik perawatan pesawat udara. Alhamdulillah mulai dari pembukaan prodi sampai sekarang dapat sertifikat AMTO, Aircraft Maintenance Training Organization, sampai sekarang bisa bertahan, itu ya alhamdulillah. Prestasinya dulunya bagus ya, padahal cewek kan. Enggak juga. Penerbangan itu kan konotasinya bagian cowok lah ya. Tapi jago juga ya. bisa berkembang sampai sekarang ini kan. Alhamdulillah. Jadi sekarang mengapalai program studi? Kalau kemarin sampai tahun 2021 saya memegang sebagai kepala jurusan, ketua jurusan manajemen bisnis yang mengepalai 4 program studi akuntansi manajerial, administrasi bisnis dan logistik perdagangan internasional. Ada sekitar 2.000-an sekarang, 3.000-an mahasiswanya untuk jurusan itu, program studi itu.
Iya. Wah, itu dari mana aja itu? Mahasiswa Politeknik Negeri Batam memang kebanyakan dari Batam ya, Heeh heeh memang heeh. 70-80% masih tetap dari Batam, Mhm. sisanya tentu saja dari luar gitu ya. Mhm. Tapi kita, orang-orang Batam ini termasuk yang berbangga gitu, mohon maaf gitu, orang-orang Batam tuh termasuk yang berbangga karena kita dikenal oleh, Mmm. seantero Nusantara gitu, karena prestasi-prestasi kita yang memang luar Mmm. biasa gitu. Saya tertarik yang di, jurusan penerbangan tadi kan, Iya, itu, kalau di Indonesia kayaknya belum belum banyak yang, punya jurusan itu betul ya. betul betul. Kenapa, Poltek Batam berani gitu? Padahal kan kalau untuk, bandara kan kita memang bandara Mhm, internasional kan, tapi kan tidak terlalu besar gitu. mhm, Kok berani gitu? Apa yang mereka, persiapkan jika mereka sudah tamat? Ada nggak mhm. jaminan atau seperti apa gitu? Iya, dulu ketika saya mendirikan program studi itu kebetulan, kita punya kontrak kerjasama dengan Garuda Maintenance Facility, Mmm, ya. mhm. Kebetulan juga, apa namanya, ini mohon maaf ini bukan KKN gitu ya, Mhm. eee, mulai dari direkturnya sekarang Pak Andi Fahru Rozi itu kakak kelas saya di ITB PN 97. Jadi saya 99, beliau 97, itu direktur utama Mhm. Garuda Maintenance Facility dan VP-nya itu kebetulan satu kelas sama saya gitu, Mhm. Lia itu. Jadi, mudahlah gitu Mhm, kan kita iya membuka mudah mudah kerjasama. untuk kerjasama Termasuk ya, untuk memastikan bahwa semua lulusannya pasti direkrut oleh, Garuda Maintenance dan Facility. dan, lulusannya berkompeten lah ya. Iya, kita Enggak ya, memastikan. ya sebenarnya bukan soal bukan KKN karena ini memang benar-benar, hubungan ya, hubungan Iya, kerjasama. mhm, Biasa kalau pendidikan seperti itu biasa kan, mhm, dan, politeknik kan punya punya garansi juga untuk mahasiswanya kan. betul Mereka berani buat karena mereka sudah melihat peluang ya, peluang betul, lulusan-lulusan tersebut. Itu mhm, bagus sekali. Makanya, alhamdulillah politeknik ini, agak berbeda daripada yang lain gitu kan. alhamdulillah, iya. Jadi, sampai sekarang ya pegang jurusan itu ya? Kalau sekarang saya pindah ke jurusan manajemen bisnis ya, Manajemen iya. bisnis. Oh, oke. Itu keinginan sendiri atau memang, prestasinya, mengarah ke sana atau, misalnya, kepalanya lihat, "Oh, Bu Dwi bagus di sini," gitu? Iya, Ada? teman-teman meminta ya waktu itu. Mhm mhm Karena, jurusan kan ada pemilihan mhm untuk menjadi mhm ketua jurusan ya, teman-teman meminta ya saya, mhm ikut juga dan memang menyenangkan gitu ya mhm sama mhm. mahasiswa. Jadi, betul-betul, jurusan yang dipegang itu betul-betul sudah berkembang dipindahin ke jurusan yang Iya lain gitu ya. iya. Sekarang ambil ambil, PhD, udah selesai atau gimana? Masih candidature ya, Oh masih, itu ya. iya. Jurusan apa ya? Manajemen, Manajemen juga? iya. Oh, eee, kenapa pilih di Brunei? Pertama deket ya. Heeh, di mana aja yang nawarin gitu? Saya alhamdulillah dapet tawaran kampus ya mulai dari Malaysia, University Malaya, gitu ya. Universitas Malaya itu kampus terbaik di Mhm Malaysia gitu kan. mhm Kemudian NCKU di Taiwan gitu ya. Kemudian saya juga dapat tawaran, dari Australia, dapat mhm dari Amerika Serikat juga mhm gitu mhm. ya. Tapi Brunei itu menarik gitu. Menariknya di mana? Menariknya tuh, Karena kalau saya lihat negara kan misalnya Amerika, Australia kan mhm, lebih, warga negara Indonesia untuk betul. belajar kan lebih banyak ke sana gitu. Iya, sepakat sepakat. Mhm Saya juga mhm ini, awalnya mhm juga kepikiran mau ke sana juga gitu. mhm Makanya, nggak mungkin mereka menawarkan ke saya tanpa saya mhm aplikasi kan mhm gitu ya. Saya sebetulnya juga aplikasi juga karena saya tertarik. Tapi, mhm setelah banyak pertimbangan akhirnya saya memilih Brunei. Pertama, kampus saya itu termasuk dalam 250 kampus mhm. terbaik di dunia gitu. Kampus Brunei? Heeh, jadi University Brunei Darussalam itu adalah salah satu kampus yang terbaik 250 dunia, Mhm nomor 4 di Asia Tenggara gitu. mhm. Jadi, eee, lumayan bagus gitu ya, dibandingkan dengan kampus-kampus lain di Indonesia. Oh, Di Indonesia itu kalau misalnya dari Times Higher Education itu masih di rankingnya ya 800 mhm sampai 1000-an gitu kan ya. Dan menariknya lagi UBD itu termasuknya muda gitu, kampus muda. mhm. Tapi bagus ya walaupun muda ya. Iya, karena kan mereka sebetulnya juga baru baru Dia, independen ya, maksud saya baru gini, merdeka. dia, kampus muda, tapi Heeh. kok bisa meraih yang terbaik? Padahal kan kampus-kampus apa karena fasilitasnya atau, mutu kan
sebuah kampus kalau dibilang bagus kan mutu dosennya, Mm-mm. fasilitas-fasilitasnya, Iya. semuanya. Ini kok bisa gitu, mudah kok bisa masuk 200 besar di dunia? Iya, itu yang menarik, makanya saya penasaran banget Dosennya gitu. dosennya dari mana? Dosennya memang dari mana-mana gitu ya. Jadi yang ngajar saya itu, saya namanya, medium of delivery-nya itu totally in English ya, pertama itu. Jadi benar-benar kelas regulernya pun tidak ada bahasa Melayunya gitu, benar-benar sama sekali nggak ada. Jadi mereka cuman di Brunei itu cuman ada 4 kampus, jadi nggak kayak kita. Kalau kita kampusnya banyak sekali se-Indonesia. Karena kita Kita rame gitu kan. Jadi pemerintah itu cuman fokus sama 4 kampus dan langsung memberikan spesialisasi khusus untuk kampus-kampus ini. Support besar lah ya. Support besar. Jadi itu yang UBD diarahkan untuk internasionalisasi. Di sini harus bahasanya Inggris saja gitu. Kemudian ada Unisa, di sini bahasanya harus Arab aja gitu. Kemudian sisanya 2 baru ada bahasa Melayunya spesifikasi gitu. kampus lah yang punya yang gitu. pegang bahasa. Bisa kasih ini tips nggak ya? Misalnya gimana kok bisa dapat beasiswa itu gimana sih gitu? Kan kadang-kadang kita ini pertama apakah harus pintar? Oke, banyak juga orang yang pintar, tapi kadang-kadang mereka nggak tahu gimana dapatkan beasiswa gitu, benar kan? Sepakat. Itu gimana kok bisa sampai dari Australia, Malaysia, Korea, Amerika? Gimana caranya itu kok bisa dapat beasiswa gitu? Bisa kasih tip nggak di sini? Siapa tahu ada mahasiswa atau teman-teman kita yang ingin tahu gitu. Saya tuh sungkan sebetulnya, karena sebetulnya kalau dapat beasiswa itu yakinlah bahwa itu bukan dapat dalam satu malam langsung dapat klub. Iya gitu, betul. Itu pasti ada proses gitu. Itu artinya saya mungkin sudah berkali-kali ditolak gitu. Iya. Tapi yang membedakan kita dengan yang lainnya yang ditolak, mungkin setelah ditolak mereka nggak akan ngelamar lagi. Tapi kalau mau tetap maju, begitu ditolak jangan baper, jangan sedih. Jadikan pembelajaran. Ada saatnya kita menang, ada saatnya kita belajar. Kalau saatnya kita belajar, ya berarti udah saatnya kita meningkatkan CV yang sebelumnya misalnya gitu ya. Jadi mungkin saya sebelumnya ngirim CV-nya ke Bu Lilis ya, itu CV terakhir saya gitu. Kita tuh sangat jarang orang yang mengupdate CV secara berkala ya. Iya betul. Padahal itu lengkap saya lihat lah CV-nya. Ya, memang kita harusnya seperti itu gitu. Dan itu saya pelajari dengan cara yang sulit. Artinya dengan cara yang sulit tuh setelah saya berkali-kali ditolak, akhirnya saya tahu gimana caranya saya bisa meningkatkan diri sendiri. Artinya jangan sedih lah kalau pokoknya setiap kali ditolak maju terus gitu. Nggak usah jadi baper. Intinya kita harus tetap semangat gitu ya, tidak putus asa. Itu dari sisi semangat ya. Dari sisi penilaian untuk education-nya misalnya nilai atau apa itu termasuk penilaian kan? Tentu. Tapi kalau saya ya merasanya bahwa kekurangan orang Indonesia kebanyakan itu pede dan nggak pedenya dengan bahasa Inggris. Karena semua aplikasi beasiswa pasti berbahasa Inggris. Nah kalau misalnya kita itu kebanyakan udah mundur duluan ketika kita mau ngomong bahasa Inggris gitu. Padahal bisa jadi nggak masalah, yang penting kita pede. Mau bahasa Inggris kita jelek, mau bahasa Inggris agak berantakan, tapi kalau kita pede ngomonginnya gitu ya, orang tuh. Jadi tipnya satu, kita tidak boleh patah semangat. CV kita harus kita perbaiki semaksimal mungkin orang meyakin dengan apa yang kita itu ya, yang punya kelebihan yang kita punya. Kemudian kita pede gitu ya, walaupun kita belepotan bahasa Inggrisnya gitu ya, kita pede gitu ya. Yang penting kalau kita ngomong orang ngerti gitu ya. Itu satu ya. Kemudian cara menjelajah mendapatkan CV, mendapatkan beasiswa itu gimana? Apakah ada link-link tertentu atau apa, atau ada hibahan dari teman-teman itu gimana? Ya sekarang zamannya informasi sangat mudah ya memperoleh informasi ya. Dari WA grup juga banyak gitu ya. Dari Facebook grup juga banyak. Terus teman-teman kan mudah untuk ikutan grupnya beasiswa apa gitu ya, di Facebook grup mau ikut apa gitu ya. Jadi kalau misalnya udah niat, yang penting itu sebenarnya niat ya, udah niat semuanya diikutin gitu ya, terus nggak baperan, terus dicoba terus gitu. Insya Allah suatu ketika akan membuahkan hasil. Jadi ini menarik sekali ya. Jadi intinya kalau kita ingin sekolah tinggi, ingin nambah ilmu tanpa uang bisa ya. Bisa ya. Asal kita punya cara gitu, gimana mendapatkannya ya. Sepakat. Kan
mungkin aku nggak, kadang-kadang kan orang berpikir, saya mungkin nggak bisa sekolah tinggi karena saya nggak punya uang untuk lanjutin itu ya. Jadi di sini saya bisa mengerti bahwa tanpa uang pun kita bisa sekolah tinggi ya, Sepakat. mendapatkan ilmu ya, dan Sepakat. banyak cara untuk itu ya. Iya, sepakat. Tapi ya karena kan Bu Dwi kan pinter gitu, smart kan, dengan sendirinya gampang mendapatkannya. Kalau misalnya kita bukan itulah pas-pasan lah ya, standar, kemungkinan besar bisa nggak dapat beasiswa? Kalau menurut saya selalu ada jalan untuk menuju ke sana. Ada juga ya, yang Iya. penting kita harus rajin gitu ya. Sepakat. Gitu ya. Iya. Kepintaran itu cuman bagian kecil dari dari proses beasiswa. Tapi sebetulnya bagaimana kita bisa memberikan impact setelah kita dapat beasiswa. Jadi maksudnya bagaimana nanti orang yang memberikan beasiswa itu sebetulnya yang paling dia inginkan itu bukan apakah orang ini pintar atau enggak gitu. Tapi kalau saya berikan beasiswa, apakah pertama dia bisa berhasil, kedua apakah keberhasilannya akan memberikan dampak buat orang lain. Jadi itu yang harus diomongin berkali-kali gitu. Bahwa kalau misalnya setiap kali saya berusaha meyakinkan orang untuk memberikan saya beasiswa gitu, bahwa kalau saya diberikan beasiswa, insya Allah gitu ya. Pertama saya tidak akan fail gitu ya. Saya berusaha sekuat tenaga. Kedua, bahwa saya akan memberikan dampak buat orang lain gitu. Oh iya. Jadi tidak harus smart lah gitu ya. Enggak. Tapi kan sebenarnya kebanyakan yang smart loh dapat beasiswa itu. Tapi kita tidak membuat yang tidak smart itu tidak bisa ya. Betul. Betul. Jadi ya saya senang sekali di sini kita bisa bahas seperti itu. Karena konotasinya kan ya, tapi kan dari sisi Bu Dwi kan memang ya, kalau dari sisi kampus kan memang sudah, dari sisi kan sudah pinter. Cuma tidak semua orang pintar itu tidak bisa mendapat beasiswa ya. Betul. Termasuk juga mahasiswanya sendiri kan yang di Betul. Caltech kan. Gitu. Sepakat. Jadi waktu mengikuti pendidikan di Brunei, ke sana atau gimana ini? Nah, kebetulan keburu lockdown ya. Oh, sistem Jadi sekarang masih online gitu ya kuliahnya. Jadi belum pernah ke kampusnya? Belum, saya juga masih penasaran. Makanya tadi ada pertanyaan tentang Brunei, saya sebetulnya itu masih jadi pertanyaan saya juga gitu. Jadi sudah semester? Sekarang baru semester 1. Baru semester Iya. 1. Oh, target tahun 2003 lah ya. PSD 4 tahun ya? 3 tahun 3 kalau tahun yang ya? di sini. Kebetulan Brunei ini termasuk yang cepat PhD-nya ya. Bahkan dia bisa, kalau misalnya kita extraordinary gitu, dia bisa membantu kita untuk jalur cepat gitu, cuman 2 tahun pun dia memungkinkan. Extraordinary lah. Tapi saya rencana maunya 3 tahun aja. Oh, berarti the best soalnya udah banget keburu nih. kontraknya 3 tahun. The best banget. Jadi sekarang beasiswanya kan bukan dari Caltech juga, dari Brunei-nya ya. Jadi dari segi ekonominya belum begitu banyak mereka mentransfer uang atau gimana ini Iya. Jadi Dia banyak bentuknya sisa dong. allowance. Bisa makan ini. Aduh. Ya alhamdulillah lah. Iya kan, karena ya biaya-biaya hidup kan sudah, dia nggak awalnya dia kan nggak melihat ini datang atau enggak, semua udah di cover di situ kan, dan kita pun tidak mengeluarkan banyak kayak gitu kan. Iya, dan beasiswanya luar biasa kalau menurut saya, karena saya udah pernah nyobain yang Fulbright ya, yang Amerika. Jadi selain allowance itu mereka udah menyediakan tempat tinggal gitu ya, sampai transportasi antar jemput semua gitu, udah dikalkulat ya. Sampai nanti kantor saya di sana, kantor mahasiswa student PhD itu di mana gitu, udah disiapkan PC-nya dan sebagainya. Wah, gitu. Udah hampir kayak gaji nih. Padahal waktu saya di Fulbright itu di luar itu gitu. Jadi saya tetap harus bayar rent saya sendiri, bayar kos-kosan saya sendiri gitu ya. Kalau itu semua udah dia urusin gitu. Jadi secara infrastruktur, dukungan dananya itu memang Brunei itu memang punya kapabilitas lah ya, untuk itu. dibilang negara kaya ya. Iya, dengan jumlah penduduk yang cuma sedikit kan gitu. Jadi ya wajar gitu. Terus tadi kan masih menyelesaikan PSD-nya. Aku nggak ngerti nih, kok bisa ikut associate
profesor ya. Asos- Apakah belum biasa mungkin menurut saya sih nggak selesai PhD dulu baru bisa ikut ini enggak ya? Associate Professor itu kalau di Indonesia jadi lektor kepala ya. Heeh. Nah, kebetulan saya memang setelah lulus MBA itu saya mengajukan lektor kepala, alhamdulillah lolos gitu ya. Jadi ya saya sudah berhak menyandang Associate Professor sejak tahun 2018 gitu secara resmi di tingkat nasional. Kalau sekarang sih memang setelahnya level lagi mengejar level atasnya gitu. Tapi kan kita apa yang di kan karya ilmiah kan? Iya, karya Apa ilmiah yang Scopus. skopnya di bidang apa? Secara umum sih manajemen bisnis ya, tapi saya memang ketertarikan saya di international bisnis. International bisnis. Ada target nggak? Kapan bisa profesor gitu? Wallahu alam. Kita kan selalu ini ya berencana, Allah juga yang menentukan. biasanya berapa kan biasanya kan ada pengalaman dari teman-teman kan. Iya. Berapa tahun mereka bisa gitu? Kalau pembimbing saya, kebetulan pembimbing saya tuh sangat produktif sekali. Saya tuh senang sama pembimbing saya, pembimbing yang ada di Dari Brunei. Batam? Pembimbing di Brunei mereka ya. Supervisor saya yang di sana gitu, semuanya itu editor jurnal Scopus gitu ya. Jadi mereka publikasinya expert lah di bidang expert itu ya. gitu ya. Publikasinya tuh banyak sekali. Terus mereka sampai bisa ngomong ke saya, udah kamu ikut saya, nanti 1 tahun setelah kamu lulus saya bisa asal kamu sesuai dengan ini, insya Allah katanya gitu 1 tahun setelah lulus. Saking mereka dekat sekali dengan para editor jurnal Scopus gitu. Beda sama dosen-dosen Indonesia gitu. Jadi saya tuh merasanya kalau di perguruan tinggi Indonesia itu mereka masih kesulitan mencari jalan untuk publikasi gitu. Kalau mereka karena udah banyak yang di sana, apalagi jadi editornya gitu ya. Jadi mungkin publikasi akan jauh lebih mudah gitu. Gitu itu ya. Yang salah satu ketertarikan saya kenapa saya milihnya Brunei gitu dibandingkan di Indonesia. Terus di Poltek banyak yang sudah associate profesor? Alhamdulillah udah banyak juga. Kalau di jurusan kita dari sekitar 60-an dosen di jurusan manajemen bisnis sudah ada 3 orang. Oh, termasuk saya. Wah, hebat ya, dari 63 orang ya. Iya, 60-an. Profesor ada berapa? Nah, itu belum ya, karena kita kan baru berdiri tahun 2000 ya. Jadi belum nyampe lah gitu. Tapi ya masih dari luar ya. Jadi nanti kalau sudah nyandang profesor udah sudah habis lah ya jenjang karirnya, maksudnya udah teratas lah gitu ya. Amin. Jadi fokus pada pendidikan ya. Ya, mudah-mudahan. Jadi nanti setelah PhD selesai, sekarang semester 1 sudah jalan atau sudah dapat nilai semester 1? Belum dapat nilai semester 1 tapi sudah jalan. Akhir bulan ini sudah UAS kita. Sudah UAS ya. Dengan nggak ada kendala pas target waktu selesai ya. Nah, sekarang kan berarti kan sambil kuliah ngajar gitu kan. Ngajarnya sistemnya kan ketua prodi ya. Saya udah setelah saya saya sudah nggak aktif lagi ngajar, termasuk untuk mengajar, tapi mungkin masih aktif beberapa kegiatan gitu ya yang terkait sama mahasiswa, mungkin masih nemenin mahasiswa lomba. Itu senang saya gitu. Saya senangnya ketemu sama mahasiswa gitu. Terus saya merasa jadi muda juga gitu kan rasanya kalau ketemu mereka terus. Terus juga mungkin masih ada beberapa kegiatan. Kebetulan Politeknik Negeri Batam tuh dapat hibah British Embassy dan International Labour Organization. Nah itu lumayan banyak kegiatannya, jadi saya ikut membantu. Jadi full gitu ya? Ya lumayan lah. Nggak full banget karena nggak ada ngajar gitu kan? Iya, maksudnya sibuk juga lah ya. Lumayan tapi sibuk juga. Jadi sekarang yang jelas mau mengembangkan bisnisnya, jurusan bisnisnya itu ya. Banyak nggak ya? Kita kan sama-sama perempuan ini kan, sekolahnya bagus, udah associate professor, dalam belum 40 kan? Belum. Waduh, keren, udah 40 nanti profesor lah ini. Jadi sangat karirnya sangat bagus gitu kan. Beruntung aja. Ya beruntung juga dengan diri sendiri juga yang berusaha kan. Nah, sekarang kita sama-sama perempuan, sekolah jurusan bisnis. Gimana caranya? Nah, di kampus jurusan bisnis itu banyak nggak perempuan atau laki-laki? Banyak perempuan atau laki-laki? Iya, kebetulan termasuk kampus yang banyak
jurusan yang banyak perempuannya ya. Kan Iya, kalau di banyak perempuannya. politeknik banyak politeknik. Bisnis itu kan mengarah ke ekonomi yang Iya. di luar gitu kan, Mm-mm. mereka akan cari kerja atau Mm-mm. apa. Sekarang kita lihat di Batam lah, kita nggak usah jauh-jauh lah, di Batam ini kalau kita lihat perusahaan-perusahaan itu, kenapa ya laki-laki lebih cenderung dari perempuan gitu, padahal kalau pendidikan kan perempuan lebih banyak di bisnis sekolahnya. Betul. Kenapa lebih mayoritas ke laki-laki gitu? Apakah perempuan nggak mampu atau perempuan belum dikasih kesempatan? Menurut pandangan Bu Dwi gimana? Ya kalau menurut pendapat saya sih sebetulnya perempuan tuh mampu, banyak yang bisa gitu ya, banyak yang kompeten gitu ya, capable semua, keren-keren lah wanita Indonesia tuh multitasking semua gitu, luar biasa. Cuman ya memang kadang terbentur sama dualisme dalam hal jabatan ya, dalam hal ini jabatan di luar rumah dan di dalam rumah kan seringnya kan kayak gitu ya. Dan tuntutan masyarakat kita masih tetap menuntut wanita itu untuk di dalam rumah, untuk mengutamakan gitu kan, untuk mensupport laki-laki. Kalau alhamdulillah sih di keluarga saya ya, jadi tidak mungkin ada orang yang bisa, di keluarga saya tidak mungkin ada yang bisa maju tanpa dukungan yang lainnya gitu ya. Jadi artinya kalau saya harus mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga plus juga mengerjakan pekerjaan kampus, mengerjakan kampus ini kampus itu gitu kan ya, saya juga mungkin juga nggak akan ada waktunya gitu. Tapi ya alhamdulillah anak saya yang pertama udah dididik untuk membantu dari sejak di Amerika. Jadi dia udah punya tugas. Anak saya sampai anak saya yang paling kecil pun si Emi gitu ya, yang baru kelas 3 SD udah bisa masak nasi, masak telur, masak ini sendiri gitu ya. Jadi dia bisa survive dengan dirinya sendiri. Suami saya juga bukan yang menuntut macam-macam gitu ya, ikut juga ngebantu juga gitu ya. Jadi kita semua saling mendukung, kita semua tahu pekerjaannya masing-masing, semua punya peran di keluarga, semuanya penting di keluarga gitu. Jadi kegiatan di luar itu tidak buat kita untuk lupa keluarga kita di rumah ya. Nah, selama kita bisa didukung oleh keluarga, wanita itu sebenarnya selama bisa didukung oleh keluarganya, walaupun gak punya pembantu misalnya seperti saya, maka saya yakin wanita juga tetap bisa berkiprah di luar gitu. Tapi selama dia digandoli di keluarganya, dia pasti kebanyakan tuntutan masyarakat masih akan mengutamakan keluarga. Jadi hal mungkin salah satu impactnya seperti tadi ya. Iya. Kenapa perempuan itu belum begitu banyak memegang puncak di perusahaan ya. Iya. Kecuali kalau perusahaan itu perusahaan milik keluarga gitu ya. Mungkin betul. Kalau perusahaan milik umum itu lebih cenderung ke lelaki untuk memegang. Iya. Sekarang juga udah cukup banyak ya yang perempuan ya, mulai dari pimpinan Pertamina juga kan udah perempuan gitu ya, banyak wanita-wanita perkasa sekarang gitu. Tapi saya yakin sekali bahwa yaitu mereka itu bisa maju itu pasti ada dukungan keluarga. Nggak mungkin ada wanita yang bisa maju tanpa didukung oleh keluarga lainnya gitu. Jadi kelulusan dari bisnis di Poltek itu selalu dikasih informasi-informasi ya, bahwa walaupun kita perempuan kita tidak harus di rumah saja dan tidak harus berdiam diri dan kita setara dengan laki-laki gitu ya. Asalkan kita tetap tahu kodrat kita sebagai wanita gitu. Sepakat. Ya. Terus ini kadang-kadang kan perempuan ini bebannya berlipat-lipat dari kadang-kadang laki-laki itu mengatakan bahwa mereka itu sibuk, sakit kepala, pusing lah mikir ini, mikir itu. Padahal perempuan juga kan. Sepakat. Apalagi pada saat COVID begini. Gimana menurut Bu Dwi sebagai seorang ibu loh, dan Bu Dwi ini seorang pendidik, seorang dosen gitu kan. Gimana menurut seorang perempuan itu di masa COVID seperti ini? Bebannya semakin ringan atau semakin gimana itu? Yang jelas bebannya semakin berat ya. Beratnya gimana? Kayak kita ya, misalnya pagi-pagi udah harus ngurusin anak sekolah dulu, karena sekolahnya daring kan terpaksa sama kita juga kan ya. Tapi ya itu balik lagi ya, maksudnya
kita harus mendidik satu keluarga juga. Jadi Mm-mm. tugas kita itu bukan cuma mendidik orang lain, mahasiswa kita yang juga sangat kita cintai, sangat kita sayangi dan sangat kita senengin gitu ya, karena membuat kita jadi awet muda gitu kan. Tapi juga harus mendidik keluarga kita sendiri, termasuk suami dan anak-anak kita gitu. Itu satu beban juga kan. Itu satu beban juga. Tapi kan kewajiban. Tapi kewajiban. Dan mendidiknya itu bukan cuma mendidik ini pelajaran gitu, tapi yang dididik kepada anak-anak itu bagaimana caranya dia bisa belajar mandiri gitu. Maksudnya kita itu punya kecenderungan kalau ngajar anak sendiri saking sayangnya, maka kita akan carikan jalan termudahnya dia gitu, termasuk untuk langsung memberikan jawaban gitu. Tapi dari sejak anak saya kecil gitu, dari ini saya udah ngasih tahu, lihat dulu dari daftar isi, kamu cari apa yang kamu inginkan, kemudian lihat di situ headingnya apa, kamu cari jawaban berdasarkan itu. Memang awalnya itu susah sekali ya. Maksudnya mereka pasti ingin ayo cepatan selesai, ini tugas supaya cepat selesai. Tapi kalau misalnya kita udah terbiasa memberikan caranya, nanti lama-lama dia akan mandiri. Termasuk kepada suami juga gitu. Jadi ngobrolin sama suami itu kita dari sejak awal itu kita memang harus cerita gitu. Dari sejak mau nikah tuh udah harus cerita dulu. Harus open ya. Harus open. Saya mau bekerja misalnya gitu kan ya. Apakah bisa terima konsekuensi wanita yang bekerja? Artinya apa kalau wanita yang bekerja, ibu yang bekerja, orang yang bekerja itu tidak bisa maju tanpa dukungan suami. Itu artinya juga suami juga harus ikut membantu gitu ya, harus rela diperlakukan sama. Suami juga harus mau kalau suatu ketika ya harus masak, ya harus nyuci, ya harus dan sebagainya gitu. Jadi dapat saya tangkap tadi, semenjak COVID ini tugas kita sebagai wanita berlipat-lipat ya. Sepakat. Karena anak-anak nggak ke sekolah, di rumah kita awasin, kita ajarin kebutuhannya. Semua di mata kita mereka kan. Yang sebelumnya kita hanya mengantar mereka ke sekolah, setelah itu kita nggak tahu apa-apa kan. Sekarang kita urusin dia, semuanya kita lakukan. Sudah beban kita sendiri untuk tugas kita lain lagi gitu kan. Jadi COVID ini membuat tugas seorang perempuan berlipat daripada suami ya. Tapi walaupun berlipat ya itu masih bisa dibantu oleh keluarga. Tapi ada juga kesenangan sendiri. Kita bisa melihat mereka setiap waktu. Betul. Dan kita bisa melihat perkembangan mereka. Jadi saya juga seorang pendidik, pendidik. Jadi dapat kita rasakan juga berat jadi seorang perempuan itu ya, perempuan dan pendidik itu ya. Orang tua. Kadang-kadang emosi begitu ya. Kadang-kadang ya. Sering. Saya kan ya kita kan anak-anak ini kan kalau di sekolah kan diajarin sama guru. Kalau di rumah diajarin, tapi ada hal yang mereka tidak tahu, dia tanya ke kita. Kadang-kadang kita nih walaupun sekolah tinggi, sekelas SD juga ada yang kita tidak tahu kan. Karena sekolah SD dulu dengan sekarang kan berbeda. Betul. SMP juga seperti saya, SMA ada juga yang kita tidak tahu, kadang-kadang timbul emosi. Disitulah kita lihat bahwa tugas wanita di COVID ini paling berat, luar biasa. Luar biasa bebannya. Luar biasa bebannya. Nambah terus. Jadi kembali ke tadi, jadi pendidikan seorang wanita itu tidak melihat waktu, tidak melihat biaya, apapun kalau mereka dia sudah takdirnya mendapat pendidikan tersebut dari hasil kerja kerasnya pasti bisa ya. Insya Allah kalau Tuhan meridhoi gitu ya. Dan saya mau tanya, setelah lulus PSD kembali ke kampus dengan gelar yang naik baru lagi kan. Ada target lain? Gini, kebanyakan orang walaupun dia sudah sekolah tinggi dengan jurusan yang dia inginkan, kadang-kadang ada juga mengambil jurusan yang lain. Saya punya teman banyak seperti itu kan. Ada seperti itu? Kebetulan saya tuh hidupnya live by the flow ya. Jadi saya lihat yang nantinya seperti apa gitu, saya ambil opportunity seperti apa gitu. Saya belum punya gambaran. Belum punya gambaran. Iya. Ini kita open aja. Ada nggak keinginan misalnya untuk ke kampus, misalnya ke Jakarta atau ke kampus alma mater atau gimana, atau tetap di Politek?
Kalau saya sih yang penting barengan sama keluarga, terus bersama gitu ya. Mau dimanapun, mau di Jakarta, mau di Bandung, mau di mana, sepanjang bisa bersama gitu ya. Kalau saya sih yang paling penting kan bahagia ya. Soal karir nomor sekian gitu kan ya. Tapi karirnya naik terus ya, maksudnya nggak ada halangan gitu ya. Maksudnya mulus terus meniti karir gitu. Dijalanin aja sih sebetulnya, bukan nggak mesti naik terus, yang penting kita jalanin aja, nanti insya Allah kan pasti akan ngikutin nih semua hal, asal kita bahagia dengan diri kita sendiri, kita pasti bisa membahagiakan orang lain dan orang-orang jadi seneng gitu sama kita karena kita bahagia terus ya. Oke, jadi sekarang hebat sekali ya, maksudnya belum 40, 38 ya sekitar itu. Umur 38 sudah associate profesor, kemudian ambil PhD, mungkin 3 tahun lagi selesai ya. Kemudian sudah haji. Aduh, maksudnya hidup tidak pernah sempurna, tapi hampir menuju sempurna seorang manusia ya, karena yang kelima rukun Islam itu sudah kita penuhin gitu kan. Amin. Yang paling penting kan itu. Itu. Jadi bahagianya sudah yang lain tercapai lah gitu ya. Ngikut aja yang lain. Ya. Insya Allah udah ada yang ngatur. Sudah itu diberi tugas oleh kampus mengembangkan suatu program yang betul-betul awam bagi sebuah perguruan tinggi, sudah maju, pegang lagi yang baru sekarang ya. Jadi di situ bisa kita lihat semangatnya di situ gitu. Jadi dan dapat kita ambil juga kesimpulan bahwa meraih pendidikan yang tinggi itu tidak hanya berbekal uang saja, tapi keinginan, kemauan yang keras juga menjalin hubungan gitu ya. Setuju. Dan kita menjadi perempuan yang tangguh, bukan dari segi pendidikan saja ya. Kita harus tahu bahwa wanita itu kodratnya yaitu di rumah, walaupun setinggi apapun dia sekolah, di rumah tetap ya. Kemudian yang terakhir, ada nggak pesan buat mahasiswa, buat pemirsa, bagaimana kita ini hidup untuk mendapatkan apa yang kita inginkan? Ya tadi mungkin udah dibahas ya semuanya, bahwa finally-nya lah gitu. Harus kita harus jangan baper, harus terus maju gitu ya. Tapi yang belum saya sebutkan juga, jangan lupa minta restu orang tua. Yang paling penting restu orang tua ya. Karena itu yang doanya orang tua tuh yang makbul banget. Kemudian support dari suami ya. Support dari keluarga, suami, anak. Bukan cuman suami gitu, maksudnya anak juga harus ikut membantu, orang tua juga membantu gitu, keluarga besar itu harus ada di belakang kita supaya kita kokoh gitu. Dan nggak peduli dengan apa yang orang bilangin gitu. Karena kalau kita semakin tinggi itu kan biasanya ini makin kenceng ya, artinya kita pasti akan lebih sering dihujat dan sebagainya. Tapi kalau kita tahu kita benar, terus kita punya dukungan yang kokoh di belakang kita dari keluarga besar kita, orang tua, anak, suami gitu ya, semuanya insya Allah sih kita akan tetap kuat dan Terus satu untuk mahasiswanya. Kalau sekarang saking seringnya mahasiswa saya curhat susahnya nyari kerja, ya itu. Ya terus ya jangan putus asa. Kalau misalnya cuma 10 kali ditolak, itu yang kalau 99 kali ditolak pun 100 kalinya tuh pasti diterima. Pede aja. Insya Allah rezeki itu pasti ada ya. Cuma waktunya aja belum sampai. Iya. Ya, itu dia. Saya rasa cukup di sini, menarik sekali ya. Terima kasih sudah itu menjelaskan secara detail bagaimana mendapatkan sekolah yang baik, mendapatkan sekolah yang tinggi, bagaimana merawat keluarga, bagaimana mendidik di kampus. Ya, semua sudah kita ceritain di sini, dan saya ucapkan terima kasih di podcast saya. Dan sekali lagi tolong subscribe channel saya dan like dan share ya, dan boleh komunikasi di komen kalau ingin tahu tentang Ibu Dwi. Ada CV-nya kok, bagus. Makasih Bu Dwi. Makasih Bu Dwi. Assalamualaikum.